Halo teman-teman, selamat datang di podcast OMG, obrolan mahasiswa gaul, di mana kita akan membahas topik-topik yang relevan dengan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava sebagai host pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan AI ya. Seperti yang kita tahu, AI berkembang dengan sangat cepat dan sangat-sangat canggih untuk sekarang. Dan untuk pembahasan kali ini, kami telah mendatangkan seorang host. Dia adalah salah satu mahasiswa dari Institut Widya Pratama Pekalongan. Kenalin, Mas Halo, Farah. saya Fatah Maulana dari STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Selamat datang Mas Fata, terima kasih telah datang di kesempatan kali ini. Iya Mas, iya Mas. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik Mas. Cuaca juga cerah ya Mas. Mendung Mas. Tadi cerah di rumahku Mas. Mendung Mas, tadi mendung Mas, full mendung Mas. Mungkin sekarang di sini mendung ya. Yoi. Kalau Mas Fata kesini pakai parfum apa nih Mas? Kok wangi banget? Parfum murah Mas, biasa. Apa tuh? Angel Share kah? Bukan, 9 PM. Waduh. Cukup hedon ya untuk ukuran mahasiswa. Biasalah Mas. Ya Mas, kita kan pada episode kali ini kan membahas tentang AI ya Mas. Karena AI itu terlalu luas dan perkembangannya terlalu luas, kita tuh udah nyiapin sebuah cuplikan untuk topik kita kali ini. Mari Apa kita tuh? lihat Oke, cuplikannya siap. hari ini. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Percayakah kalian jika presentasi sekeren ini dibuat hanya menggunakan AI? Hanya dengan masukkan kata kunci, akan di-generate secara otomatis presentasi sekeren ini. Untuk menggunakan AI ini, tinggal kita klik menu Create, dan kita pilih salah satu menu di sini, ada menu Paste, Generate, dan Import File. Kita pilih yang Generate. Maka di sini kita akan bisa memilih kita ingin menggenerate apa, presentasi, dokumen, atau web page. Kita akan fokus pada presentasi. Di bagian inilah kita akan masukkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, saya akan menggenerate presentasi tentang perkembangan teknologi AI. Dan kita klik tanda Enter-nya, maka di sini akan ada outline dari kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kita bisa mengedit atau menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga di sini dapat memilih bahasa. Kita pilih bahasanya adalah bahasa Indonesia dan kita klik continue untuk memulainya. Kita di sini akan dapat memilih tema sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak sekali tema-tema yang sangat simpel dan bagus sekali kombinasi gambar dan warna-warnanya. Saya akan memilih tema ini dan kita klik continue. Kita tunggu prosesnya beberapa saat dan seperti inilah proses generate-nya. Lihat slide-slide yang sudah digenerate oleh AI ini. Dan di sini juga terdiri dari banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan untuk mengedit presentasi kita agar menjadi lebih menarik. Seperti format teks, lalu ada callout, lalu ada bentuk grid, tabel, maupun smart layout. Ini bisa kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini juga disediakan berbagai macam layout dalam bentuk bullets, dalam bentuk lini masa, dan juga ada kita bisa menambahkan gambar dari berbagai sumber, juga menambahkan video dari berbagai sumber, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang terkoneksi dengan AI ini. Nah, di dalam pemformatan presentasi ini kita juga bisa mengedit teksnya kembali dengan berbagai macam menu seperti pengaturan tata letak dan juga AI seperti memendekkan teks, memanjangkan teks, dan lain sebagainya. Di sini juga kita masih bisa memilih tema dan juga tata letak dari hasil generate yang sudah digenerate oleh AI-nya. Dan di bagian menu ini kita juga bisa menambahkan halaman, kita bisa menambahkan halaman kosong, menggunakan AI ataupun menggunakan layout yang ada pada AI ini. Di bagian atas di sini ada menu tema, kita bisa mengubah tema yang sudah ada,
Dan juga di sini ada menu untuk melakukan presentasi seperti ini. Untuk melakukan presentasi secara langsung dari aplikasi AI ini. Jika kita ingin mendownloadnya, tinggal kita klik menu share dan di sini ada beberapa pilihan. Untuk download ke PowerPoint, kita pilih menu ekspor dan kita pilih export PowerPoint dan kita tunggu prosesnya sampai selesai terdownload. Dan filenya sudah terdownload, sekarang akan kita buka. Dan kalau kita lihat hasil yang terdownload di PowerPoint masih sama persis ya untuk pemformatan, posisinya dan juga isinya. Jadi sama antara yang digenerate di aplikasi AI tadi dengan yang di PowerPoint ini. Ini sangat menarik ya, jarang-jarang ada yang bisa di-download ke dalam PowerPoint ini. AI ini bernama Gamma.apps, bisa kita akses melalui Gamma.app. Nah, tadi cuplikan dari tim kami. Menarik sekali bukan Mas Fata? Iya, iya, iya. Nah, Menarik, tadi kan dijelasin kan apa itu AI, terus juga dikasih contoh Gamma AI gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, mari kita masuk ke pertanyaan yang paling sederhana ya. Iya, boleh, boleh. Kalau kata Mas Fata sendiri itu AI itu apa, Mas? Menurut saya sendiri ya, maaf kalau belibet. Oke. AI itu ya Mas sebuah software software yang diprogram yang mempunyai algoritma untuk otomatis mengambil keputusan berdasarkan pertanyaan yang diluncurkan oleh brainware. Oh, begitu. Kan tadi kan AI kan bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya, Mas. Iya, betul. Contohnya apa, Mas? Bisa kasih tahu nggak? Buat kayak saya aja nih mahasiswa, contohnya saya kadang pakai ChatGPT Mas untuk mengerjakan tugas, membuat Word, dan kayak yang dicuplikan tadi Gamma AI saya juga pakai buat presentasi gitu Mas. Kalau kan tadi Mas Fata bilang Mas Fata kan pakai ChatGPT tuh. Biasanya dipakai buat apa, Mas? Seringnya sih ya Iya. buat yang berhitung-hitung, Mm-mm. terus buat pemrograman juga kadang saya pakai, terus pertanyaan basic-basic juga kadang saya pakai. Gitu. Udah kita masuk aja ke intinya ya. Jadi kan menurut cuplikan kan tadi AI sudah ada sejak tahun 1956 nih. Iya. Berarti kan udah dari dulu tuh ada AI. Iya Mas. Nah, pertanyaannya tuh apa sih perbedaan AI pada awal perilisan, pada awal pembuatan dengan AI zaman sekarang yang udah canggih, Mas? Mungkin kalau buat tahun dulu ya saya juga sebenarnya nggak tahu Mas, soalnya saya bukan kelahiran tahun itu. Oke. Mungkin emang udah ada kecerdasan buatan itu, cuma kan masih terbatas Mas fitur-fiturnya, belum bisa seluas sekarang fitur-fiturnya. Kalau sekarang kan bisa yaitu memproses misalnya kita memberi pertanyaan terus AI ini membantu mengambilkan keputusan dari pertanyaan kita itu, nanti dikasih beberapa opsi, terus dia juga bisa mengolah data, menganalisis data gitu. Kalau jenengan ada matkul visualisasi data kan Ayo. pasti ya Oke. paham sih. Oke. Lah itu Mas Fata tau nggak apa dasarnya banget pembuatan AI, Mas, kayak metodenya gitu? Yaitu sebenarnya saya kurang tahu Mas. Baiklah. Tapi kira-kira ya program sih, sebuah logik lah. Oh iya, iya. Terus ini apa tadi saya kan ini kita masuk ke yang bidang pendidikan aja ya, Mas. Soalnya kan pendidikan kan luas banget nih. Terus kata Mas Fata itu dengan banyaknya manfaat AI di bidang pendidikan, ada nggak sih efek negatifnya, Mas? Untuk pendidikan apa ini? Iya, pendidikan kayak sekolah gitu. Jenjangnya apa, SD, SMP, SMA? Kayaknya dari SD sampai SMA wis, SD Mas. dulu. Soalnya menurut saya efek negatifnya beda-beda Mas, setiap jenjang itu. Kayak di SD mungkin nanti siswanya juga males. Jadi males nih maksud saya. Tapi kayaknya kalau efek ini tuh menyangkut semua jenjang sih menurut saya. Iya. Jadi kita jadi lebih ketergantungan sama AI gitu. Terus mungkin kreativitasnya jadi sedikit berkurang. Apa-apa AI terus. Itu Mas. Terus ini nih ada pertanyaan dari saya yang cukup menarik nih. Ada nggak sih kemungkinan chatbot AI untuk menggantikan peran guru di sekolah, Mas? Enggak sih Mas. Nah menurut saya untuk
ilmu nih. Untuk ilmu mungkin AI bisa lah untuk menyaingi guru, tapi untuk secara emosi atau apalagi kalau anak-anak SD itu kan perlu dibimbing ya Mas, perlu apa itu yang namanya sifat sebuah guru. Nah, menurut saya nggak bisa sih sebuah robotik menggantikan peran sebuah guru. Berarti peran guru tidak mungkin Oh, tergantikan ya Mas. Tidak mungkin Mas. Terus ini ada nggak sih Mas, kayak menurut Mas Fata tuh ada nggak sih resiko penurunan etika siswa terutama pada SD yang dalam pengembangan awal pada penggunaan AI Mas? Jadi kayak penurunan etika di para siswanya itu. Contohnya gimana ini Mas? Contohnya kayak siswa jadi kurang hormat kepada gurunya, kadang siswanya nggak sopan, etika masyarakat lah, etika biasa lah. Oh iya iya. Kemungkinan sih kecil ya Mas, soalnya kan AI nggak mungkin mengajarkan etika gitulah. Hmm, Maksudnya dia itu terlalu lempengan ngono Mas Oke. bahasanya. Misalnya kita tanya ini ya dia jawab ini, nggak mungkin sampai berpengaruh ke etika. Mungkin ya jadi malas itu aja itu kan. Dan bentar, ya. dan itu juga salah satu peran guru Mas, Oke. membuat siswanya beretika. Makanya AI tidak bisa menggantikan guru menurut saya itu. Tadi kan Mas Fata bilang kalau kalau misalnya AI itu dapat membuat efek ketergantungan kepada suatu, membuat siswa ketergantungan kepada AI kan Mas. Nah, Iya iya. kan AI kan dapat apa ya, membantu siswa dalam mencari informasi lebih cepat Mas. Itu kalau kayak gitu udah termasuk ketergantungan belum Mas? Kayak misal siswa nggak mau buka buku itu termasuknya Ya ketergantungan. iyalah jelas. Tapi kan itu bisa ngebantu banget Mas bagi siswanya Mas, Contohnya mempercepat itu misalnya. mendapatkan informasi kayak itu. Tapi nanti literasi mereka jadi rendah Mas. Jadi menurut Mas Fata siswa juga butuh try and buku error lah, juga ya. Soalnya saya yakin kalau misal mereka itu meskipun search materinya dari AI, mereka saya yakin mereka enggak 100% membaca. Karena apa? Saya juga kadang gitu. Oke, pengalaman pribadi ya namanya. Iya, betul betul. Nah, apa AI kan bisa ngambil historis dari seorang siswa kan. Misal siswa ini dari SD sampai SMA anaknya kayak gini-gini, Oh iya. nilainya kayak gini-gini, sifatnya kayak gini-gini, terus bakatnya kayak gini kan bisa tuh dimasukin ke AI. Nah, kalau berdasarkan data kayak gitu, AI itu dapat nggak sih Mas memprediksi kesuksesan siswa menurut data yang udah diambil? Memprediksi kesuksesan. Iya Mas, kan berdasarkan historisnya. Iya, jadi tapi kita perlu banyak data yang sangat kompleks Mas untuk ini. Misalnya mau memprediksi kesuksesan, mungkin mereka bisa cuma chance-nya itu bener akurat atau enggak kayaknya dikit. Mungkin bisa, kalau dikatakan bisa mungkin bisa, cuma ya gitu, keakuratannya sangat sedikit Mas. Kalau misalnya bisa udah melebihi itu kan namanya. Soalnya jalan hidup juga nggak ada yang tahu sih Mas. Betul. Nah kan kita dari tadi bahas dari sisi siswa nih Mas, kayak gimana efek sampingnya, gimana dan semacamnya. Nah sekarang kita akan bahas tentang dari sisi guru nih Mas. Gimana sih cara AI membantu guru dalam proses belajar mengajar Mas? Mungkin untuk jadi si guru ini mungkin nanti bertanya kepada AI bagaimana cara mengajar dengan efektif. Maksudnya metode mengajar yang efektif untuk siswa yang seperti ini dan ini. Mungkin itu salah satu yang bakal guru lakukan. Terus ya juga untuk pengambilan materi juga AI bisa sangat membantu bagi guru Mas. Iya kalau kata Mas Fata nih, katanya kan bisa membantu guru dalam mencari bahan belajar mengajar. Itu lebih akurat based on AI atau dari buku yang udah lama Mas, kayak buku cetak gitu misal untuk anak-anak SD, SMP, SMA? 50-50 sih Mas. Soalnya ya gitu, misal kita nyari materi dari buku juga mungkin itu materi lama dan sudah tidak update lah. Kalau AI pun kadang kan AI nggak menyantumkan sumber dari mana Mas. Jadi nggak tentu itu valid atau enggaknya, kurang terpercaya ya, nggak ada itu ya. Cuma kalau saya pribadi prefer buku Mas. Kalau
Tadi kan kita bicaranya kan kayak efisiensi kan, efisiensi guru kan. Ya, Ya ini ya itu kan katanya bisa ngebantu guru dalam mengelola waktu lebih baik mas. Menurut Mas Fata gimana? mengelola waktu untuk apa ini? Waktu Untuk guru ya, mengajar atau ya mengajar dan sebagainya. Bisa nggak? Oh, misal untuk merancang materi untuk mengajar gitu Iya, ya. ya. Ya iyalah, bisa Mas. Itu mungkin salah satu keefektifan AI pada guru Mas. Terus mereka nggak perlu buang-buang waktu lagi buat yaitu merancang materi untuk mengajar. Oh gitu, berarti AI itu bisa itu ya ngebantu ngeringanin peran guru ya, maksudnya Iya. beban guru ya. Meringankan ya. Itu ini agak susah sih mas. Gimana caranya AI ngebikin apa membantu guru dalam menilai tugas atau ujian, bisa nggak mas? AI nilai tugas dan ujian tuh bisa nggak? Nilai tugas. Ngebantu guru. Tugas dari siswa. Iya bisa nggak? Mungkin bisa. Jadi si guru ini nanti merekap dulu data-data nilai dari siswa. Terus nanti kan dikirimkan ke AI itu, diupload filenya, minta dianalisiskan. Nanti AI-nya mungkin bisa mengirim feedback yang yaitu yang sesuai dengan data yang dikirim oleh guru itu mas. Oh gitu. Kalau bisa kayak gitu berarti Google Lens kalah dong mas. Google Lens? Kok hubungannya sampai Google Lens mas? Kan yang bisa apa ngefoto terus juga ngesalin kan agak Iya. langkah dua kali tuh. Cuma kan kalau misal kita ke AI kan siswa kan nggak mungkin 1-2 sih mas. Iya. Jadi kita kayak ngerekap, mungkin guru nanti ngerekap semua siswa. Terus datanya itu dikumpulkan, terus ya itu di-upload ke AI biar nanti AI-nya menganalisis. Oh gitu. Kalau Google Lens kan bisa juga mas mungkin, tapi kan satu-satu. Iya masuk akal ya. Oh ya nih mas, AI bisa jadi alat bantu yang efektif nggak sih mas buat ngerancang metode belajar yang lebih kreatif dan interaktif? AI buat guru ini untuk Iya buat guru mengajar siswanya. Bisa sih mas, mungkin bisa. Jadi misalnya kayak apa mas? Ya metode belajarnya itu lebih kayak beda dari yang lain. Jadi siswanya itu dapat interaktif kepada gurunya, kayak tanya kepada gurunya, atau mungkin maksudnya siswa nggak bakal diem tok dan melihat tuh mas, nggak mendengarkan. Tapi kalau menurut saya guru udah punya metode belajar interaktifnya masing-masing mas. Cuma mungkin kalau mereka perlu improv ya nanti ya bisa AI bisa membantu untuk mereka mengimprovnya mas gitu. Sekarang nih mas, kita masuk ke resiko nih. Ada nggak sih tantangan atau resiko kalau guru tuh terlalu bergantung pada AI dalam proses belajar mengajar? Enggak sih. Ya seperti yang saya bilang ya, guru juga perlu peran sosialisasinya kepada siswa mas, kayak mengajarkan mana yang salah, mana yang benar, apa yang harus dilakukan jika siswa seperti ini. Kayak misal ada siswa yang bertengkar kan nggak mungkin minta bantuan AI suruh menengahi kan. Ya kan gurunya itu sendiri yang harus turun tangan gitu mas. Jadi sekarang kita lanjut bahas tentang Gamma AI ya mas. Gamma AI kan dapat membuat presentasi dengan mudah dengan memberikan perintah nih mas. Lah kalau kata Mas Fata, bisa nggak sih hal ini ngebuat siswa atau penggunanya bergantungan kepada AI ini? Mungkin bisa ya mas, soalnya itu kan instan banget ya buat presentasi. Mungkin gitu aja mas. Kayaknya pembahasannya udah dulu deh mas, kita mau iklan mas. Iya. Kita akan kembali lagi setelah break berikut ini. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan sebagai penyeimbang.
terlihat sebagai fase normal yang seolah harus dilewati ketika bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kadang kita lupa bahwa dampak bully begitu berpengaruh di masa depan seseorang. Belasan atau bahkan puluhan tahun setelahnya, luka mental ini bahkan akan sangat sulit sembuh. Kondisi ini bukanlah nyanyian cengeng para korban bully. Pertanyaannya, mengapa semua itu terjadi? Tentu saja, pertanyaan ini saya tujukan untuk diri kita sendiri. Mari kita. Woi, Playfity bukan iklan. Jam 7 pagi udah kehilangan konsentrasi. Lagi kelas tapi mood malas. Mau pulang malah kehilangan. Itu dehidrasi. Minum air putih 8 gelas sehari agar tetap terhidrasi dan fokus jalani hari-hari. Aduh, mau makan jajan dulu tapi oh iya, cuci tangan dulu Sebelum makan atau melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yuk, mulai sekarang biasakan diri kita untuk mencuci tangan. Dengan begitu, kalian bisa menikmati makanan yang kalian suka. Yeay! Halo teman-teman, kembali lagi di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Tadi kan kita udah membahas tentang AI yang bisa ngebantu kebutuhan manusia kan, kayak kebutuhan sehari-hari. Kita juga udah bahas singkat tentang apa itu gamma AI. Dan kita juga udah bahas AI dalam bidang pendidikan, maksud saya membantu dalam bidang pendidikan. Nah, kita nih akan membahas tentang AI yang dapat menirukan atau membuat suara tokoh-tokoh penting nih, Mas. Jadi kayak ada teks, nanti dia bisa pakai suaranya tokoh-tokoh penting. Kita udah nyiapin cuplikannya sih. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. AI sekarang udah bisa apa aja. Menarik nih. AI udah pada pinter-pinter. Sekolah di mana nih? Tapi AI udah pada bisa ngapain aja. Rekomendasi sama Medcom, Aerospace, dan Forbes. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Artinya kecerdasan buatan manusia. Dan sekarang udah pada pinter-pinter banget nih. Ada yang bisa nyanyi. Namanya Deep SVC. Dia bisa bikin suara orang terkenal nyanyi lagu apapun. Contohnya, kalau kamu pengen Justin Bieber nyanyi lagu dangdut atau Barack Obama nyanyi lagu anime, semuanya bisa. Canggih banget dan mirip banget hasil bikinan AI ini. Ada juga AI yang jago nulis, namanya ChatGPT. Gak cuma kopas dari internet, tapi dia ngambil banyak referensi dan sumber, habis itu diolah lagi sama dia jadi tulisan original yang menarik. AI juga bisa ngubah muka orang di video, namanya deepfake. Kamu pasti udah sering lihat, dia termasuk AI. Ada juga AI yang jago gambar. Kemarin itu sempet rame kan, pada ngepost art yang dibikin sama AI. Kelihatannya AI akan makin canggih dan lama-lama bisa ngegeser kerjaan manusia. Kalau menurut kamu gimana? AI itu ngebantu manusia atau malah bahaya? Nah, itu cuplikan yang udah kita siapkan untuk pembahasan pada segmen 2 kali ini. Mari kita mulai pertanyaan nih Mas Fata. Boleh. Pertanyaan pertama. Kalau tadi kan menurut cuplikan kan tadi ada AI yang bisa ngebuat orang nyanyi pakai suara siapapun kan Mas? Iya, betul. Terutama orang-orang penting. Nah, apakah ini bisa menjadi penyalahgunaan teknologi AI masalah ini Mas? Sangat bisa Mas. Karena apa? Jadi misal kita nih ada jenengan main Facebook nggak Mas? Main Mas. Main terus. Kadang saya pernah melihat Mas kayak jadi suara misal Deddy Corbuzier nih. Videonya itu Deddy Corbuziernya itu maskeran Mas. Oke. Tapi mereka pakai sebuah teks yang itu mempromosikan situs judul dan mereka pakai suaranya Deddy Corbuzier Mas. Jadi jatuhnya penipuan ya gitu Mas.
Jadi untuk yaitu untuk hoax dan penipuan Mas intinya. Tuh. Ada nggak sih Mas regulasi atau aturan hukum yang terkait dengan penggunaan AI untuk menirukan suara seseorang kayak gini Mas? Harusnya ada sih Mas, apalagi kayak gitu kan kayak gimana ya, kayak mengaku kita seolah orang lain kan, misalnya padahal itu suara yang bikin kita sendiri, cuma nanti kan diproses sama AI-nya dibikin mirip sama, yaitu contohnya Deddy Corbuzier tadi kan, itu namanya juga melanggar hukum Mas. Tadi kan kita udah bahas sisi negatifnya nih Mas. Ya aku mau tanya tentang hal yang lebih positif nih. Gimana teknologi AI ini bisa mendukung inklusivitas Mas, kayak ngebantu orang yang kehilangan kemampuan bicaranya, dia ngetik terus bisa ngomong gitu. Oh iya, itu di HP Android ada Mas, contohnya fitur talkback. Itu untuk orang-orang yang kurang bisa, ya bukan kurang bisa, emang nggak bisa bicara, untuk membantu pengoperasian dalam HP-nya itu. Dan mungkin udah ada juga ya, misal kayak teknologi buat kayak ngomongin suara gitu, seolah-olah kita bisa bicara buat orang yang itu tidak bisa bicara tadi. Oh iya. Kalau kata Mas Fata, ada nggak sih langkah-langkah yang diambil pengembang AI untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab Mas? Harusnya ada sih Mas, misal kayak mereka pikir fitur, ya bisalah kita kayak contohnya tadi ubah suara, bisalah kita mengubah suara kita sendiri, cuma jangan dibuat menjadi sesuatu tokoh itu kayak Deddy Corbuzier atau siapa. Mungkin lebih ke orang random aja yang kita tidak tahu asal usulnya ini suara siapa gitu. Oh yaudah, kita masuk ke pembahasan berikutnya nih Mas. Tadi kan jelaskan juga nih kalau ada AI yang ngebuat gambar, bisa ngebuat gambar kan. Iya. Apakah AI ini bisa menghilangkan pekerjaan seni yang terkait Mas? Untuk misalnya kita pakai AI kan untuk menggantikan desainer gitu Mas. Iya, desain grafis terutama. Kayaknya nggak ada sih Mas. Bisa ya. Seni itu tidak instan Mas. Bagus. Keren kata-kata hari ini. Instan. Terus masih bicara tentang seni nih Mas. Sejauh mana AI dapat meniru gaya artistik dari seniman terkenal atau visual tokoh tertentu Mas? Buat plagiarisme gitu kok. Iya, kayak menirukan gayanya aja, kayak stylenya. Ya, stylenya aja lah, aku nggak tahu. Van Gogh lah gitu ya. Ya. Mungkin bisa sih Mas, mungkin bisa. Cuma pernah pakai nggak sih? Pernah pakai nggak jenengan? AI yang bisa buat AI seni gitu? Pernah, tapi bukan buat seni nih Mas, kayak cuma iseng-iseng tok. Iseng-iseng tok. Dan itu kan ngetara banget Mas kalau AI, dari teksturnya, terus apa ya? Mungkin komposisi gambarnya itu kayaknya udah ngetara banget kalau itu AI Mas. Jadi gampang ketahuan itu seni asli atau AI. Itu menurut saya Mas. Terus ini ada nih Mas. Ada nggak sih potensi penggunaan positif teknologi ini dalam dunia seni, hiburan atau desain Mas? Sisi positifnya aja, tadi kan negatifnya. Mungkin buat apa ya? Buat hiburan kayak musik gitu. Jadi ada sebuah AI namanya Sumo AI. Di situ kita bisa bikin lagu secara instan Mas, sesuai fantasi kita sendiri. Misal jenengan sukanya genre apa, dipadu dengan apa, nanti di generate itu bisa keluar dengan seperti lagu yang kita mau gitu Mas. Itu salah satu sisi positifnya dan saya sendiri memakai. Baiklah, juga suka main gitar ya Mas? Tahu aja Mas. Kalau kata Mas Fata, AI ini bisa menggantikan banyak pekerjaan manusia nggak Mas? Maksudnya nggak di bidang hiburan dan seni juga, bidang lain? Kalau menggantikan mungkin kayaknya nggak mungkin sih Mas. Kecuali membantu. Tapi banyak juga ya kalau di China gitu, misalnya robot-robot menggantikan quality check, quality control sebuah
pabrik itu sih Mas. Kalau jenengan pernah lihat. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya belum bisa Mas. Belum bisa ya. Kita masuk ke kesimpulan aja ya Mas. Jadi untuk semua yang udah kita bahas, yang kita panjang lebar bahas, apa sih kesimpulan yang bisa diambil Mas? Kesimpulan menurut saya nih. Iya, menurut Anda aja dong. AI ini emang berkembangnya pesat banget ya Mas, dan signifikan banget di semua bidang termasuk pendidikan, pekerjaan. Nah, AI juga menawarkan sebuah manfaat besar dan mempermudah tugas kayaknya contohnya kayak guru, terus desainer juga mungkin kadang ngebantu buat misal butuh desain secara instan yang kayak nggak punya banyak waktu gitu. Terus mahasiswa pakai Gamma AI tadi. Ya, kesimpulan yang saya bisa berikan adalah pakai AI sebaik-baiknya, jangan pernah disalahgunakan. Berarti sebenarnya itu tergantung dengan penggunanya juga ya Mas. Terus kalau kata Mas Fata, AI ini bisa lebih berkembang nggak Mas, kayak jadi humanoid gitu? Apa udah ada humanoid? Kayaknya udah ada sih Mas, Tesla itu. Tapi sangat mengerikan nggak sih Mas? Apa? Sangat mengerikan. Mengerikan bener. Kayak di Korea juga udah ngebuat humanoid kayak gitu. Lah iya. Tesla aja nggak usah pakai supir sekarang Mas. Lah iya. Apalagi yang humanoidnya, aduh, berbahaya coy. Berbahaya dan bisa disalahgunakan. Tapi itu yang mobil Tesla tuh Mas Fata pernah lihat kan, dia kayak secanggih gitu. Tapi juga ada errornya Mas, saya juga pernah lihat kok. Jadi mereka nggak bisa mendeteksi kayak apa ya, kayak objek yang langsung ya? Objek yang belum mereka masukkan ke database itu. Contohnya kambing, sapi, dan yang lain-lain. Hewan-hewan kayak gitulah. Ya Mas Fata, terima kasih sudah datang. Menarik sekali nih pembahasannya tadi tentang AI dan sebagainya. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode podcast kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel WPI.TV biar nggak ketinggalan episode menarik lainnya.